Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat YouTube dimana saja berada, semoga kita selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezeki, serta Allah bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube dimana saja berada, insya Allah kita akan selalu berbagi ilmu pengetahuan, wawasan tentang pengalaman hidup, khususnya perjalanan spiritual dari saya Amrizal Indragiri. Sahabat YouTube, sebelum saya mengijazahkan suatu amalan, suatu ilmu, terlebih dahulu saya memang sudah menjadi kebiasaan ya sahabat, ketika saya berkumpul dengan teman-teman, saya membahas tentang suatu ilmu kebatinan dan ke dalam, kemudian kita sharing tentang kebatinan. Saya selalu menyediakan secangkir kopi karena memang kita dibutuhkan untuk rileks, santai, tidak boleh tegang sahabat. Kalau tegang nanti kita sangat sulit untuk konsentrasi dan sebagainya. Karena itu saya memang selalu menyediakan secangkir kopi. Oke sahabatku, bagi yang hobi minum kopi, persiapkan secangkir kopi terlebih dahulu. Sahabat YouTube dimana saja berada, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan mengijazahkan satu ilmu, yaitu ini bisa dikatakan ilmu laduni ya, karena saya mendapatkan ini tanpa belajar dari seorang guru, tapi merupakan dari perjalanan spiritual pribadi saya sendiri. Oke sahabatku dimana saja Anda berada, inilah yang saya sebut dengan ilmu hakikat. Ilmu hakikat sebenarnya banyak cabang ilmu hakikat, banyak tujuannya. Tetapi kali ini bagaimana dengan ilmu hakikat yang kita miliki, kita bisa saling membantu dari saudara-saudara kita, karib kerabat kita, handai taulan dan sebagainya. Di sini ilmu hakikat yang akan kita gunakan ini tujuannya adalah untuk menyatukan hati yang sedang bertikai. Oke sahabatku, bagaimana cara kita menyatukan hati yang sedang bertikai, apakah antara suami dengan istri, apakah antara pria dengan wanita? Ini adalah suatu teknik dengan menggunakan ilmu hakikat. Sahabatku, di sini saya sudah sediakan media-media yang akan saya pakai. Ini sahabat, saya sudah sediakan secangkir air putih. Secangkir air putih. Kemudian kita sudah sediakan lembaran kertas 2 lembar ya sahabat ya. Kita tidak perlu menggunakan kertas baru, kertas bekas pun cukup, karena ini hanya digunakan sebagai media ya sahabat. Saya ulangi sahabat, ilmu hakikat untuk menyatukan hati yang sedang bertikai. Media yang saya gunakan sahabat adalah secangkir air putih yang pertama. Selanjutnya 2 lembar kertas bekas. Bagaimana caranya sahabat? Perhatikan baik-baik. 2 lembar kertas ini kita akan bikin seolah-olah berbentuk orang. Ada kepala, ada tangan, nanti di sini juga ada kaki ya sahabat. Jadi seolah-olah ini orang ya sahabat. Kita bikin tangannya. Kita akan bikin tangan. Kita akan bikin tangan ya sahabat ya. Tangan. Kita harus menggunakan ini kalau kita ingin main hakikat. Kita gunakan ini. Sahabat perhatikan baik-baik. Kita akan gunakan kertas
Sekali lagi saya ulangi, ini merupakan media yang saya pakai supaya hakikatnya sampai tembus. Nah, kita dengan media yang ada, yaitu yang kertas yang saya siapkan, saya membentuk seolah-olah tubuh manusia ya sahabat ya. Tubuh manusia ada kepala, ada tangan, ada kaki. Nah, seperti ini. Karena kita ingin menyatukan dua hati yang sedang bertikai, kita bikin satu lagi. Satu lagi sahabat. Ini lembar kertas yang kedua. Tetap sama, kita membuat seolah-olah seperti manusia ya sahabat ya. Bikin kepala. Ini sekedar media, bukan berarti kita menandingi Allah ya sahabat, karena tidak mungkin. Ini sebatas hakikat. Kita akan bikin tangan. Sahabatku, perhatikan. Silakan sahabat bisa menggunakan media-media yang lain selain kertas. Apakah daun nantinya, apakah bisa dari benda-benda lain. Yang jelas itu sebagai hakikat dari orang yang kita bantu. Sahabatku, dimana saja berada, ini media untuk menembus hakikat makrifat kita. Sahabatku, dimana saja Anda berada, sedikit lagi. Ini lembar kertas yang kedua ya sahabat. Lembar kertas yang kedua. Setelah ini nanti baru saya jelaskan ya sahabat ya. Kita bukan main santet sahabat. Kita tidak bukan pelaku dukun santet ya. Sekedar menggunakan hakikat ma'rifat guna untuk menyatukan hati yang sedang bertikai. Sahabat, perhatikan, ini ada dua kertas yang sudah saya bentuk seolah-olah ini dua insan yang sedang bertikai. Sahabatku, dimana saja Anda berada, nanti di sini bisa ditulis nama siapa yang ingin kita bantu untuk disatukan. Contoh, ini si A, ini si B. Bisa ditulis nanti di lembar kertas ini, kemudian dibentuk seperti ini. Saya ulangi lagi, ini hanya sekedar media. Kita bukan pelaku dukun santet, tidak. Akan tetapi supaya mudah tembus hakikat makrifat kita. Saya ulangi lagi, sediakan dua lembar kertas secangkir air putih sebagaimana yang sudah saya siapkan tadi. Jika perlu ditulis di setiap kertas ini nama orang yang akan kita bantu. Misalnya ini si A, ini si B. Udah, sahabatku, perhatikan di sini. Kamera jelas. Kemudian sahabatku, di mana saja berada, kita masukkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan ke sini sampai tenggelam semuanya. Kemudian yang kedua kita masukkan lagi. Sampai tenggelam semuanya. Menjadi seperti ini sahabat. Sudah tenggelam semua ke dalam air yang sudah kita siapkan. Udah, sahabatku, perhatikan. Baru kita menembus hakikat makrifat. Sesakti apapun manusia, tetap kita masih mengakui bahwa ada suatu kekuatan di luar diri kita. Bagi kita umat Islam, suatu kekuatan di luar diri kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebelumnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya biasanya menggunakan nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang agung. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Hamba mohon ya Allah, satukanlah dua hati yang sedang bertikai ini antara hati si A dan si B. Tarik nafas. Kita ulang lagi sahabat. Saya ulangi lagi. Kita ingin menembus hakikat marifat ya sahabat. Sebelumnya kita memohon kepada Allah untuk disatukan dua hati yang sedang bertikai ini. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, hamba mohon satukanlah dua hati yang sedang bertikai ini antara hati si A dan si B. Tarik nafas. Tutup. Di dalam hati membaca zikir ismuzat. Allah, 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 Allah. Bayangkan sudah kita bayangkan dua hati yang sedang bertikai, sahabatku, dalam kita menahan napas sambil membaca zikir ismuzat Allah, 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 satu persatu seolah-olah kita menarik ruh si A masukkan ke dalam kertas yang sudah kita sediakan untuk si A. Satu persatu kita tarik ruh. Masuk. Satu lagi. Seolah-olah ini hanya berlaku dalam pandangan hakikat marifat. Ruh si A sudah kita masukkan, sekarang seolah-olah ruh si B. Allah. Masuk. Sahabatku, saya ulangi lagi. Tarik nafas. Dalam keadaan menahan nafas membaca zikir Allah, 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 Allah. Kemudian kita tarik, kita masukkan ruhnya satu persatu. Kita tarik, kita masukkan ruh si A. Masuk. Ruh yang kedua, ruh si B. Masuk. Kemudian sahabatku dimana saja Anda berada, perhatikan dengan jelas. Kita akan menembus hakikat marifat, kita akan menyatukan dua hati yang sedang bertikai ini, dua insan yang sedang bertikai ini. Satukan ruhnya, kita satukan hatinya. Tetap membaca zikir ismuzat Allah, 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 Allah. Kita ulang lagi doanya sambil menahan nafas, baca zikir Allah, Allah, ya Allah, satukanlah dua hati yang sedang bertikai ini, hati si A dan si B. Satukan ruhnya dalam hakikat marifat, satukan ruhnya dalam hakikat marifat, satukan, tembuskan hakikat marifat. Kemudian satukan dua hati yang sedang bertikai, hati si B dan hati si A. Satukan. Tetap baca zikir ismuzat Allah, 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 Allah. Tembus hakikat marifat, pasang. Sahabatku dimana saja Anda berada, kamera lebih dekat lagi karena ini memang sulit untuk dipahami. Saya ulangi lagi sahabat, perhatikan. Setelah media selesai kita siapkan secangkir air putih, kemudian dua lembar kertas yang sudah kita bentuk seolah-olah seperti manusia, kita masukkan di sini. Kalau perlu salah satu kertas ini kita bikin nama si A dan si B. Kemudian yang perlu kita satukan secara hakikat di sini untuk menembuskan hakikat marifat di sini adalah menyatukan dua ruh dan dua hati yang sedang bertikai. Sebelumnya kita coba masukkan ruh masing-masing tadi atas izin Allah sambil menarik nafas membaca zikir ismuzat Allah, 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 Allah. Taruhkan tangan di sini, masukkan ruh satu persatu, ruh si A masukkan dalam media si A. Yang kedua, tarik ruh, masukkan ruh
ke dalam media CB. Udah masuk. Yakin bahwa hakikat marifat tembus. Udah kan? Kita akan menyatukan ruhnya antara ruh si B dan si A. Allah, Allah, Allah. Kita akan menyatukan ruhnya, kemudian kita satukan hatinya. Allah. Tembuskan hakikat marifat. Dah, sahabatku di mana saja Anda berada, saya jelaskan di sini. Hakikat marifat itu bisa saya contohkan seperti ini sahabat, supaya gampang mudah sahabatku untuk memahami bagaimana cara menembus hakikat marifat. Sebenarnya dalam kita kehidupan sehari-hari, kita harus menembus hakikat marifat ketika kita berdoa kepada Allah. Anggaplah tangan kita sebelah kiri ini bengkak. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, dengan perentaraan mukjizat karomah kemuliaan surah Al-Fatihah, hamba mohon hilangkanlah bengkak atau penyakit yang ada di tangan hamba ya Allah. Kita lihat sahabatku, di tangan kiri kita ini ada suatu penyakit membengkak di sini. Kita tempelkan tangan kita di sini. Kita mohon kepada Allah mukjizat surah Al-Fatihah untuk mengangkatkan penyakit ini, untuk menghilangkan bengkak ini. Dalam pikiran kita, setelah kita membaca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Kita tempelkan tangan di sini, kita baca surah Al-Fatihah. Dalam pikiran kita, serentak ketika kita menarik tangan, bengkak ini pun hilang. Sap. Dalam pikiran kita, bengkak ini, penyakit ini serentak perginya, hilangnya dengan kita menempelkan tangan, kemudian kita tarik. Sap. Kalau sudah tembus dalam pikiran kita, ketika kita menarik tangan, bengkak tadi hilang, penyakitnya pun hilang, itu tembus hakikat marifat. Sahabatku di mana saja Anda berada, mudah-mudahan penyampaian saya pada kali ini yaitu seputar ilmu hakikat, tujuannya adalah untuk membantu antara sesama, membantu menyatukan hati yang sedang bertikai, sebagaimana yang saya paparkan, yang saya jelaskan barusan ini tadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saudaraku pencinta dunia kebatinan di mana saja berada. Saya Amir Rizal Indragiri, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.